Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan bakal melakukan aksi korporasi berupa stock split dengan rasio 1:10, di mana rencana pemecahan saham tersebut telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan akan melakukan aksi korporasi berupa stock split atau pecah nilai saham dengan rasio 1:10. Saat ini perseroan hanya memiliki satu seri saham biasa dengan nilai nominal Rp200 per saham, sehingga dengan dilakukan stock split akan berubah menjadi Rp20 per saham. Direktur PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, Michelle mengatakan, setiap pemegang saham memiliki hak suara yang sama di mana satu saham memiliki satu hak suara. Sebelumnya jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh perseroan sebanyak 112.418.900 lembar, sehingga nantinya akan berubah menjadi 11.241.890.000 lembar saham. Perseroan telah menyampaikan rencana pelaksanaan pemecahan saham kepada BEI dengan surat nomor 042 tahun 2015 tanggal 28 April 2025. Dan rencana pemecahan saham tersebut telah melaporkan persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia. Untuk mendapat pengesahan dan persetujuan dari pemegang saham, perseroan akan menggelar RUPSLB di 30 Juni 2025. Tujuan dilaksanakan stock split ini agar harga saham menjadi lebih terjangkau bagi investor. Dengan demikian akan meningkatkan jumlah investor yang dapat melakukan transaksi atas saham perseroan. Di sisi lain, pemecahan nilai nominal saham tidak memiliki dampak negatif ke kondisi keuangan perseroan. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 tahun 2022, pelaksanaan pemecahan saham wajib dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah pelaksanaan RUPSLB. Dan berikut rencana stock split perseroan di 30 Juni 2025. Pengumuman hasil keputusan RUPSLB Rabu 2 Juli 2025, pengumuman jadwal dan tata cara stock split di Jumat 4 Juli 2025, akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler Selasa 8 Juli 2025, mulai perdagangan dengan nilai nominal baru di pasar tunai Rabu 9 Juli 2025, mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan pasar negosiasi Kamis 10 Juli 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham Cuan juga ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan di tengah penguatan saham-saham grup Prayogo Pangestu. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan intraday-nya untuk saham Cuan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ditutup di perdagangan akhir pekan lalu di level 11.850, pembukaan sesi pertama mengalami penguatan ke 12.945 hingga pukul 10 mengalami penguatan signifikan hingga ke 13.375 intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Di penutupan sesi pertama penguatan lebih ke arah terbatas di 12.800 dan di level yang sama pembukaan sesi kedua. Saat ini saham Cuan menguat di 8,44% di level Rp12.850 per sahamnya. Langsung saja kita ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pemirsa pergerakan saham Cuan dalam 6 bulan terakhir. Ke grafis selanjutnya di perdagangan awal tahun 2 Januari saham Cuan diperdagangkan di 11.800-an. 23 Januari mengalami penguatan signifikan ke 14.800, intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Februari mengalami koreksi yang cukup dalam, Maret di 7450, 9 April merupakan intraday terendah 4740 ketika trading halt terjadi dengan koreksi signifikan indeks harga saham gabungan pada saat itu. Di perdagangan Mei saham Cuan kembali melesat ke 11.675, pembukaan sesi kedua di 12.800, intraday hari ini sempat ke 13.375. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, dapat Anda saksikan grafis selanjutnya di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat valuasi saham Cuan
dengan nilai yang cukup fantastis ini, terutama dari sisi PER-nya sudah di seribuan, 1264,99 kali, PSR-nya di 10,14 kali, PVV-nya sudah jauh di atas 10 kali di 28,38 kali, sementara PCFR minus di 24,79 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan menguat di atas 1% pasca libur panjang akhir pekan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.